Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu tentang judul peran kecerdasan dalam proses pembelajaran. Di sini saya ada beranggotaan 3 orang loh. Dengan saya sendiri, yaitu Doni Hanafi dengan NIM 230231101, dan rekan saya itu Ayu Fani Febrianti dengan NIM 23022006, dan rekan saya yaitu selanjutnya Kartika Junita Sari dengan NIM 23016022. Presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Doni Hanafi dengan saya sendiri. Baik, materi pertama yang dijelaskan oleh saya sendiri tentang pengertian kecerdasan. Di sini kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik. Tanggapan terhadap masalah dan memahami informasi dengan cepat setelah mendengar. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecah masalah yang ditanggapinya. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecah masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini, masalah yang membutuhkan kemampuan akal. Selanjutnya, menurut Dunsek, kecerdasan dapat diidentifikasi dengan 2 cara, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kecerdasan dapat memproses belajar untuk memecah masalah yang dapat diukur dengan teks. Kecerdasan adalah cara berpikir tentang bagaimana mengintegrasikan dan mengolah informasi eksternal yang disesuaikan dengan diri sendiri. Selanjutnya, berdasarkan pengertian kecerdasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan dihadapi. Dalam hal ini, masalah yang memerlukan kemampuan akal dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, Raymond Banner Carter mengidentifikasi kemampuan memorial menjadi 2 jenis, yaitu intelligence dan full legence, dan cognital desire atau GISI. Intelligence fluid adalah kemampuan berdasarkan faktor biologis bawaan yang diperoleh saat lahir dan tidak tergantung pada pengaruh pendidikan dan pengalaman. Dan intelligence chartal set adalah keterampilan dan mencerminkan pengaruh pengalaman, pendidikan, dan budaya pada seseorang. Kecerdasan itu meningkatkan pada seseorang ketika pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan individu meningkat. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecerdasan. 1. Faktor internal. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak yang dikategorikan sebagai faktor internal adalah faktor genetik atau keturunan. Masyarakat banyak yang memiliki anggapan bahwa kecerdasan anak diwariskan dari orang tua yang juga cerdas. Pepatah yang populer terkait hal itu adalah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian memperkirakan bahwa faktor genetik berperan hanya sekitar 30-75% dalam menentukan kecerdasan siswa. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal.
1. Lingkungan. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak yang tinggal di daerah yang memiliki fasilitas baik, melakukan aktivitas fisik lebih dari 5 jam per minggu, dan memiliki orang tua yang berpendidikan tinggi akan cenderung memiliki IQ yang tinggi. Dalam sebuah penelitian lain juga disebutkan, jika seorang anak tinggal di kota kecil dengan fasilitas pendidikan yang terbatas, dapat membuat potensi kecerdasan anak tidak berkembang semaksimal anak yang tinggal di kota. Yang kedua, stimulasi. Interaksi ibu dengan anak di tahun pertama kehidupannya akan sangat menentukan perkembangan kognitif anak. Kesesuaian gaya belajar. Gaya belajar yang sesuai akan membuat siswa lebih mudah menyerap informasi baru dibandingkan jika ia belajar menggunakan metode lain yang tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang keempat, nutrisi. Anak-anak atau siswa yang sangat membutuhkan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, dan zat gizi mikro yang terdiri dari berbagai vitamin dan mineral untuk tumbuh kembangnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi intelektual. Di sini, kecerdasan atau biasanya kita sebut IQ, Intelligent Quotient, adalah skor nilai yang menyatakan tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan perbandingan dengan orang lain dalam populasi. Tingkat IQ seseorang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut, yaitu yang pertama, idiot. Idiot ini dengan IQ 0 sampai 29. Selanjutnya, imbecile, IQ 30 sampai 40. Selanjutnya, moron, IQ dengan 50 sampai 69. Selanjutnya, dull, IQ sampai 70 sampai 79. Normal, IQ 80 sampai 119. Cerdas, IQ 120 sampai 129. Sangat cerdas, IQ 130 sampai 139. Sedangkan jenius, IQ besar dari 140 atau bisa jadi lebih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang idiot dengan IQ 0 sampai 29. Dalam klasifikasi ini, tingkatan terbawah ditempati oleh penyandang cacat mental. Meski telah mencapai usia dewasa, perkembangan kecerdasan individu ini setara dengan anak-anak usia 2 tahun. Mereka hanya dapat berbicara beberapa kata, tidak dapat menjaga diri mereka sendiri, tubuh mereka rentan terhadap penyakit dan sering tidak berumur panjang. Ada tinggal di tempat tidur selamanya. Selanjutnya, imbecile atau IQ 30 sampai 40. Kemampuan intelektual orang-orang ini sesuai dengan anak-anak berusia 3 hingga 7 tahun. Mereka dapat melakukan berbagai hal dan berbicara secara mandiri, namun membutuhkan pengawasan dan pendidikan khusus karena masih tergantung pada orang lain. Selanjutnya, moron, mental retarded, IQ dengan 50 sampai 69. Mereka dapat membaca, menulis, dan melakukan perhitungan sederhana. Mereka biasanya di sekolah luar biasa seperti kayak SLB dan yang berjenis kebutuhan khusus. Sedangkan selanjutnya yaitu dull atau borderline, yaitu IQ 70 sampai 79. Mereka adalah seseorang yang berada di bawah normal. Mereka biasanya bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan. Umumnya seseorang ini dengan IQ dull
dapat melanjutkan ke sekolah menengah, tetapi kesulitan menyelesaikan pembelajaran kelasnya. Selanjutnya normal. Normal biasanya dengan IQ 80-119. Seseorang dengan IQ normal terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya sebagai berikut. 1. Normal rendah 80-89 termasuk dalam normal rata-rata terendah. Biasanya mereka dapat lulusan SMA tetapi mengalami kesulitan dalam belajar di SMA. Yang kedua itu cukup normal. 90-109 adalah kelompok yang sedang atau cukup normal. Kelompok ini memiliki populasi terbesar. Normal tinggi itu sampai 110-119 adalah sekelompok orang yang normal tetapi tingkat tinggi. Selanjutnya cerdas dengan superior, itu IQ-nya 120-129. Di tingkat pendidikan kelompok ini berhasil mencapai keberhasilan lebih cenderung bagus. Sedangkan selanjutnya kayak sangat cerdas, very superior, dengan IQ 130-139. Kelompok ini dapat membaca dengan lebih baik oleh memiliki pemahaman angka, kosakata, dan pemecahan abstrak yang sangat baik. Faktor kemampuan, kekuatan, dan kelincahan lebih menonjol dibandingkan pada anak normal. Sedangkan selanjutnya dengan jenius. Jenius ini IQ-nya lebih dari 140. Kelompok ini merupakan tingkat teratas yang luar biasa karena kemampuan dalam memecah masalah dan hal-hal yang meskipun mereka tidak bersekolah. Kelompok ini di semua ras dan masyarakat dengan status ekonomi dan jenis kelamin berbeda. Tokoh terkenal dan itu Thomas Alva Edison. Sekian dari saya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kepada rekan saya dilanjutkan oleh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu jenis-jenis kecerdasan berdasarkan teori multiple inteligensi. Yang pertama, kecerdasan matematika logika membuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Yang kedua, kecerdasan bahasa membuat kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata baik secara tulis maupun lisan dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Yang ketiga, kecerdasan musikal membuat kemampuan untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya, termasuk dalam hal nada dan irama. Yang kelima, kecerdasan kinestetik membuat kemampuan untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Yang keenam, kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan untuk peka terhadap perasaan orang lain,
Mereka cenderung memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal menunjukkan kemampuan untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri, cenderung mampu mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Peserta didik semacam ini senang melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya, kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, kemampuan untuk peka terhadap lingkungan alam, misalnya lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, atau hutan. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensialis, menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan tentang eksistensi dirinya sebagai makhluk manusia. Materi selanjutnya yaitu upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, penugasan kelompok. Peserta didik dalam kelompok kerja ini dapat memproses tugas belajar dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua, tutor teman sebaya. Bimbingan sebaya adalah strategi kecerdasan ganda yang paling mudah diterapkan. Yang ketiga, tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang kelima, demonstrasi. Tujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan tingkat pemahaman baru melalui diskusi dan bentuk interaksi lainnya. Kesimpulan, kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan seperti faktor internal dan faktor eksternal. Sebagai seorang pendidik, kita dapat mengembangkan kecerdasan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan kerja kelompok, tanya jawab, ataupun dengan pengulangan materi sebelumnya.